Desa Tangguh itu menurut peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2012 bahwa desa kelurahan Tangguh Bencana adalah desa kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri sendiri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Next. Nah, apa sih di Desa Tangguh itu? Indikatornya cukup banyak, hampir 20 indikator yang terbagi dalam 6 kategori. Ada legislasi, bagaimana kebijakan pemerintah desa tentang penanggulangan bencana, ada pendanaan dana tanggap darurat desa, pastinya teman-teman di tingkat desa juga sudah menganggarkan ini, luar biasa ya kan, termasuk untuk COVID kemarin, dan dana untuk pengurangan risiko bencana yang terus kita dorong, selain untuk kedaruratan juga pastinya untuk pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Terus ada perencanaan, ada rencana penanggulangan bencana, ada rencana aksi komunitas, dan ada rencana kontingensi. Nah, peran-peran ini juga perlu didorong dengan adanya forum pengurangan risiko tingkat desa. Nanti para kepala desa bisa menginisiasi untuk terbentuknya forum pengurangan risiko bencana dengan tidak mengurangi mandat atas forum-forum yang ada di desa. Ya, contoh Pak, kami sudah punya forum RT, yaitu digunakan saja, tidak harus dibentuk baru. Kami sudah punya forum antar dusun, ya udah dijadikan, tapi ingat, cuma perlu ditambahkan bahwa forum pengurangan risiko tingkat desa itu harus mewakili unsur pemerintah dan masyarakat. Kedua, terwakili kewilayahan. Kalau satu desa ada atau kelurahan atau nagari atau kalurahan, karena desa ini kan namanya beda-beda. Ada kelurahan, kalau di Sumatera Barat namanya nagari, kalau di DIY sekarang namanya kalurahan, ya kan? Kelurahan dan kalurahan, dan ada nama desa. Nah, selain kewilayahan, pastinya kelompok gender, ya laki perempuan seimbang, kelompok umur harus perhatikan, dan kelompok rentan. Kita selalu menyatakan bahwa yang jompo produktif tidak kita libatkan, karena mereka itu sebetulnya sebagai literasi yang ada di tingkat desa. Saya yakin catatan-catatan kejadian bencana baik besar maupun kecil di tingkat desa jarang sekali ada catatannya. Tapi dengan kita melibatkan orang-orang tua itu, kita masih punya literasi. Oh iya, dulu tahun sekian ada bencana, tahun sekian ada ini, pagebluk apapun namanya, itu jadikan literasi. Kegiatan yang cukup banyak, bagaimana membuat peta risiko, bagaimana bikin sistem peringatan dini tingkat desa, apapun bisa kita lakukan, dan pastinya kami bisa sinergi dengan semua pihak, karena Destana itu tidak cuma dilakukan oleh BNPB, kalau bicara oleh BPBD, tapi oleh semua pihak. Kami sudah ngajak lembaga usaha untuk membuat Desa Tangguh. Kami melakukan penguatan dengan lembaga-lembaga, mulai ada PMI, NGO yang ada di Indonesia, ada lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk dunia internasional yang membantu, terutama di kawasan timur, itu juga bagaimana membuat ketangguhan. Namanya apapun, semua kementerian membuat lembaga, tapi yang kami gunakan adalah bagaimana semua pihak membangun ketangguhan. Coba, awalnya dari, desa ini jadi program ini, nggak apa-apa, nanti kalau kita kumpulkan menjadi Desa Tangguh. Lanjut. Nah, di dalam Desa Tangguh ini pastinya kita butuh baseline. Ya kan? Nah, baseline inilah yang nanti kita jadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa. Baik tingkat desa maupun kabupaten maupun provinsi, bahkan negara. Karena bahkan nasional, karena kami juga sudah mendiskusikan dengan beberapa kementerian lembaga bahwa yang kita sebut penilaian ketangguhan desa kelurahan itu menjadi baseline, menjadi indikator dasar sebelum kita masuk ke desa. Mohon maaf sebelumnya, banyak teman-teman kita setiap masuk ke desa selalu bicara hanya sosialisasi. Dengan sosialisasi sudah dilakukan oleh lembaga, oleh desa sendiri dan sebagainya, sehingga masyarakat kadang mulai jenuh. Kedua, pada saat melakukan sosialisasi, mohon maaf sekali, masih banyak sekali lembaga-lembaga yang hanya bersurat ke desa. Kami butuh 30 orang untuk sosialisasi, tanpa dijelaskan untuk apa, siapa saja harus terlibat, dan sebagainya. Sehingga ini memang
perlu sehingga forum itu tadi perlu itu sebagai wadah. Kedua nanti juga bagaimana membangun kerelawanan di tingkat desa. Karena warga desa, Bapak Ibu sekalian, kepala desa, lurah itu kan pasti punya warga yang hebat-hebat. Yang masuk di organisasi kerelawan, ada yang jadi pramuka, ada di PMI, ada di BAS, ada di LPBNU, ada di Muhammadiyah, ada di lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga kemanusiaan lain, semua itu. Mereka pada saat di luar silahkan ada tagana, ya kan. Pada saat di luar mereka aktivitas luar desa, silahkan mereka menggunakan atribut yang mereka ikuti. Tapi pada saat dia melakukan aksi di desanya, dia harus sepakat bersama bahwa saya adalah relawan desa atau relawan kelurahan. Jadi kan butuh pengakuan, butuh ini dari aturan dari kepala desa, sehingga tadi di indikator pertama tadi disebutkan bahwa adanya peraturan desa. Nah, manfaat dari apakah penilaian ini menjadi, namanya penilaian. Karena ini siapa yang melakukan penilaian ini bukan orang dari luar desa. Yang melakukan penilaian itu adalah aparat desa sendiri bersama masyarakatnya. Ada 5 komponen besar yang nanti bisa kita lihat. Sehingga nanti ujungnya setelah kita nilai, kita tahu. Jadi desa tangguh itu tidak harus dibentuk. Tapi sudah ada dasar ketangguhan dari seluruh warga. Saya yakin semua warga desa itu punya, setiap desa itu punya ketangguhan. Baik dari sisi sarana prasarana, dari sisi ekonomi, dari sisi pemahaman, dari sisi pendanaan, dan sebagainya. Nah, kita sehingga bisa mengukur, oh ternyata desa saya sudah tangguh maksiat. Nah, nanti keluar yang seperti jaring laba-laba ini. Apa yang kurang? Nah, itu yang direncanakan di tahun berikutnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh semua, kemarin pemerintah Kabupaten Blitar itu sudah melakukan penilaian secara mandiri. Dari 350 desa sudah hampir 90% menilai. Nah, menilai itu kita pastikan juga dengan dukungannya. Oh, saya sudah punya relawan, dasarnya apa? Ada SK desanya, ada nama-namanya. Oh, saya sudah punya sekolah. Di desa kami ada sekolah negeri, formal dan informal. Ini bukti-buktinya. Jadi, sehingga itu bisa dilakukan secara mandiri. Kami juga gunakan satu platform aplikasi sehingga setelah kita nilai secara jujur, ini penilaian jujur, bukan nilai untuk lomba. Beda. Jadi yang kita sebut penilaian ketangguhan ini bukan untuk dilombakan, tapi untuk menilai berapa sih kapasitas yang kami miliki. Jika butuh kejujuran, butuh bukti. Nah, nanti akan keluar itu, lanjut. Akan keluar rekomendasi-rekomendasi yang yang ada di desa itu. Ternyata perlu ditingkatkan ini, perlu ditingkatkan, sehingga ini bisa. Ini kita gunakan Mas Iwan secara ini, dan saya juga mohon nanti Mas Iwan suatu waktu kita bisa live bersama bagaimana sih cara mengukur ketangguhan desa secara khusus. Nanti akan saya bawakan teman-teman fasilitator bagaimana dengan input dan sebagainya. Dan ini untuk keperluan siapa? Untuk keperluan desa dan kelurahan itu sendiri, bukan untuk kami. Karena dengan dasar ini Bapak Ibu bisa merencanakan perencanaan yang akan datang. Oh, berarti jalan akses desa saya masih lemah, berarti saya harus segera mengusulkan ke kecamatan atau ke kabupaten, bahkan ke provinsi dan nasional. Ini yang perlu ditingkatkan supaya masyarakat saya tangguh. Dan ketangguhan itu pasti dimiliki. Pastinya tadi di Bali kita punya kampung, punya desa adat dan desa dinas yang saling sinergi, dan ini membangun ketangguhan yang luar biasa, ya kan? Termasuk di Merapi, termasuk di Semeru dan sebagainya. Masyarakat kita sudah cukup bagus, cukup tangguh. Bagaimana mengemas ini dalam satu kebijakan yang sama sehingga ini saling ngisi. Contoh dalam ketangguhan ini, ya Pak, Kementerian, karena gini, semua lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang menjadi tempat tujuan programnya kan di desa, ya kan? Perguruan tinggi juga menggunakan desa sebagai wahana untuk KKN, untuk pengabdian masyarakat, bukan KKN saja, ya kan? Sehingga ini menjadi ukuran. Boleh masuk desa saya, tapi ini tolong dibantu yang belum kami kuat, kan gitu. Selama ini kita ada dukungan, pasti diterima saja, tapi ternyata overlay dengan gitu. Nah, kalau kita sudah punya nilai
seperti ini, oh ada NGO mau masuk, tolong dong saya dibantu ini, kapasitas saya masih kurang, aparat desa saya perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya pembangunan, jadi itu terus untuk membentuk itu semua. Jadi ini sebagai dasar untuk memastikan bahwa kita punya kemampuan apa. Selama ini kita hanya berangan-angan, oh saya yang lemah ini, kita butuhnya ini. Tapi kita tidak pernah mengukur diri kita, kemampuan kita seperti ini. Seperti kita kalau kita jadi atlet, pastinya kita juga akan mengukur kemampuan kita. Oh berarti ini harus dilatihkan dan sebagainya. Ini Mas Iwan terkait sama bagaimana membangun ketangguhan. Membangun ketangguhan bisa dilakukan sendiri oleh desa, karena kita tahu bahwa anggaran desa juga sudah ada. Dan pastinya membangun ketangguhan itu tidaklah cukup mahal, ya kan? Tapi bisa kita lakukan secara bersama. Hingga nanti ini bisa kita diskusi dengan para pihak. Oh, untuk peningkatan mungkin nanti kita minta NGO atau minta Palang Merah Indonesia untuk melatih warganya bagaimana kalau terjadi bencana, terjadi kecelakaan dan sebagainya di warga desa itu. Oh, perlu peningkatan sekolah karena semakin ini nanti bisa dilihat dari situ. Itu mungkin sebagai gambaran terkait sama Desa Tangguh, bahwa Desa Tangguh itu tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tapi kita sudah suarakan bersama bahwa Desa Tangguh adalah semua stakeholder bisa melakukan yang tadi saya sebut pentahelix. Ada pemerintah, ada masyarakat, lembaga usaha, media, bahkan perguruan tinggi bisa melakukan membangun ketangguhan, dan ketangguhan tidak bisa dibangun 1 hari 2 hari, butuh proses. Namun yang kita jaga adalah bagaimana keberlanjutan akan ketangguhan ini. Ya, keberlanjutan ini karena melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada di desa itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Siapa pemerintah? Ya ada presiden, ada gubernur. Presiden menugaskan menteri-menterinya, gubernur menugaskan kepala dinasnya, dan kepala desa juga pastinya, kepala desa pasti memberikan kaur-kaurnya dan semua stakeholder yang ada di wilayah itu.